pemirsa Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 11 Agustus 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Ya pemirsa, di informasi pertama Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus menggerebek ruko yang diduga sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi. Pada penggerebekan tersebut petugas mendapati ratusan tabung gas yang sedang dioplos. Ruko yang diduga digunakan sebagai tempat pengoplosan gas bersubsidi 3 kg berada di Jalan Masjid, Kecamatan Sunggal. Petugas juga mengamankan 3 orang yang diduga sebagai pekerja pengoplos gas. Dalam aksinya, ketiga pelaku menggunakan gas 3 kg yang dimasukkan ke dalam tabung gas 12 kg yang nantinya akan dijual ke masyarakat luas. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, awalnya petugas mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya aktivitas yang mencurigakan di dalam ruko tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Subdit Indaksi, didapati 3 orang pekerja sedang melakukan pengoplosan gas. Saat ini pihaknya sedang memburu pemilik pangkalan gas yang dijadikan tempat pengoplos tabung gas yang diduga sudah melarikan diri. Mengamankan 3 orang dan saat ini kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah karyawan. Inisial MN, RSB, dan BM. Sedangkan untuk pemilik daripada pangkalan, saat ini KP masih terus melakukan pengejaran. Identitasnya sudah kita ketahui dan harapannya untuk segera menyerahkan diri. Petugas Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek gudang pengoplosan gas LPG bersubsidi di kawasan Jalan Cempaka, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Mengamankan puluhan tabung gas LPG dan petugas juga menahan seorang tersangka berinisial RP. Berdasarkan penyelidikan, petugas gudang tersebut tidak hanya digunakan sebagai penyimpanan puluhan tabung gas LPG, namun juga melakukan pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi 3 kg. Dari pengakuan tersangka, pengoplosan gas LPG bersubsidi seberat 3 kg dengan memindahkannya ke tabung gas yang berisi 12 kg. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, tersangka melakukan pengoplosan dengan cara memanaskan terlebih dahulu tabung gas LPG 3 kg dan memindahkan isinya ke tabung gas berwarna biru dan pink untuk mendapat keuntungan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda mengatakan, para tersangka mengoplos 100 tabung gas LPG selama seminggu dapat meraup keuntungan sebesar 5 hingga 8 juta rupiah. Hal ini melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Cipta Kerja. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Pertamina dan pemerintahan untuk menangani kasus ini. Sementara yang kami temukan di lapangan bahwa mereka ini melakukan praktek pengoplosan dengan berpindah tempat. Dan pada pengungkapan hari Selasa yang lalu, ini adalah tempat yang kedua yang berhasil dibongkar, dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Indaksi Krimsus Polda Sumatera Utara. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSD Sumatera Utara memusnahkan puluhan satwa liar yang dilindungi dengan cara dibakar. Satwa yang dimusnahkan ini merupakan satwa yang sudah diawetkan dan sudah diproses secara hukum. Bertempat di halaman kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, sejumlah satwa yang telah diawetkan ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Satwa-satwa yang dimusnahkan diantaranya berupa patung dan kulit harimau,
penyu, tanduk rusa dan ratusan sisik terenggiling ini dibakar dan dihancurkan di hadapan sejumlah pihak penegak hukum dari Polda Sumut, Kejaksaan dan Gakum LHK. Sebelum dihancurkan, satwa ini sudah melalui proses yang panjang dan sudah inkrah di pengadilan sehingga bisa dimusnahkan. Kepala BBKSDA Sumut Rudianto Saraginap itu mengatakan pemusnahan sejumlah barang bukti satwa yang dilindungi ini merupakan bagian Hari Harimau Internasional 2023. Rudianto menyebutkan pihaknya terus melakukan penanganan, pengawasan, dan penindakan konservasi, terutama di wilayah yang rawan konflik antara harimau dengan manusia. Bagi masyarakat yang menemukan atau melihat langsung harimau yang masuk ke dalam perkebunan atau kawasan perkampungan warga agar menghubungi pihak terkait. Sekarang memetakan lokasi-lokasi konflik dan per tahun ini kita udah melakukan survei hampir 59 grade untuk memetakan di mana harimau yang memiliki habitat kelayakan untuk dilepasliarkan. Ini tugas yang paling berat kita itu adalah selain mencegah konflik harimau atau menyelamatkan harimau di dalam, tugas kita berat selanjutnya itu adalah sekarang itu bagaimana yang udah kita evakuasi itu kita selamatkan. Nah ini kami udah hampir 6 bulan melakukan survei. Dari kemarin 3 lokasi di Karo, sekarang minggu depan itu kami turun 4 lokasi. 1 di daerah Labuan Bajo, 1 di Batang Toru, 2 berbatasan dengan Aceh. Pemirsa, kerusakan badan jalan di kawasan Terminal Lama Madia Kisaran rusak parah sehingga mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa kondisi badan jalan tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter TVRI Sumatera Utara, Widya Utami langsung dari Asahan. Widya, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali, badan jalan di Terminal Madia Kota Lama Kisaran sudah bertahun-tahun rusak parah, dipenuhi dengan lubang yang besar dan juga dalam. Meskipun Terminal Lama Madia Kisaran ini sudah tidak lagi beroperasi, namun kami perhatikan memang masih banyak masyarakat yang melintasi ruas jalan ini sebagai akses cepat untuk menuju ke lokasi tujuan mereka. Dan tentunya kerusakan badan jalan ini menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Memang sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dinas PUTR Kabupaten Asahan, namun untuk mengetahui seperti apa kemudian upaya konkret yang akan dilakukan ke depannya, saat ini sudah bersama dengan kami Kepala Dinas PUTR Kabupaten Asahan, Bapak Agus Jaka Putra Ginting. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang. Baik, Pak Kadis, terkait dengan jalan rusak begitu ya Pak di Kabupaten Asahan, bisa disampaikan kepada kami Pak, sebenarnya ada berapa kilometer jalan rusak di Kabupaten Asahan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita berada di Jalan Terminal Madia sekarang, yang mana pada tahun ini kita mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan dan alat petik khusus tahun 2023, yaitu sebesar 9 miliar, lebih kurang 9 miliar lebih, untuk jalan Terminal Madia yang panjangnya lebih kurang 1.400 meter dengan lebar bahu jalannya 10 meter. Dan alhamdulillah ini merupakan salah satu kegiatan kita untuk tahun 2023, dan kita di tahun 2023 ini mendapatkan 6 ruas jalan yang sebenarnya kita laksanakan di tahun ini. Selain itu juga kami ucapkan terima kasih, ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap perhatian jalan yang ada di Kabupaten Asahan, dan kami juga ada mendapat juga kegiatan dari provinsi yang saat ini juga sedang melaksanakan kegiatan yang salah satunya berada di jalan Parasamya menuju Erjoman, Insinyur Hadi Juanda menuju Erjoman. Selain itu juga mungkin jalan yang ada berada di menuju Bandar Hulu dan Buntu Pane menuju Jonggang juga sudah dilaksanakan melalui dana provinsi. Kami juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi yang sudah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan yang berada di ruas jalan Kabupaten Asahan, jalan provinsi. Dan pada kesempatan ini kami juga berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Jokowi yang sudah mengalokasikan kegiatan IMPES yang berada di Kecamatan Bandar Hulu lebih kurang 12,5 km, dan alhamdulillah sudah
mulai berjalan pelaksanaan pembangunannya. Mudah-mudahan ke depan nantinya kita berharap pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Asahan lebih mendapat perhatian dan lebih bisa diperlukan. Demikian, Bu. Terima kasih. Baik. Kemudian Pak Kadis, target untuk penyelesaian dari perbaikan kerusakan jalan yang tadi sudah Bapak sampaikan ini kira-kira di tahun berapa? Apakah mungkin di tahun ini, di bulan berapa begitu mungkin Pak? Dan bagaimana kemudian upaya dinas dari PUTR dalam melakukan pengawasan pengerjaan, Pak Kadis? Terima kasih. Kami tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan DAK tahun 2023 tentu kita berharap di tahun ini selesai. Ada 16 jalan yang sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan di Oktober nanti dan juga dari September sudah selesai pelaksanaan kegiatan. Dan terkait masalah pengawasan, tentunya kita juga melalui BPK dan BPK kita, begitu juga dengan pengawas lapangan kita, serta konsultan dan konsultan jalan, bisa memberikan perhatian khusus karena memang ini jalan Terminal Madia ini merupakan akses pintu tol kita yang nantinya bisa digunakan exit tol dari Medan sampai dengan Tegal. Oke, baik. Kemudian Pak Kadis terkait dengan pemeliharaan jalan sehingga memiliki daya tahan yang lama. Ini seperti apa kemudian upaya yang dilakukan? Untuk pemeliharaan jalan, kita memang ada pemeliharaan jalan kita di setiap tahunnya baru hanya sekitar 3 miliar dan pelaksanaan kegiatannya mungkin hanya bisa memberikan perbaikan jalan di putaran kota. Oke, baik. Pak Kadis, untuk di tahun 2023 ini sendiri perbaikan jalan di wilayah Kabupaten Asahan sudah tercatat berapa kilometer, Pak Kadis? Lebih kurang 20 kilometer. Oke, baik. Pak Kadis, terakhir, apa harapan yang ingin disampaikan untuk perbaikan infrastruktur kita, terutama di wilayah Kabupaten Asahan? Ya, tentunya dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu dan kami berharap ke depan bisa juga diberikan bantuan dari pemerintah juga, teknik invest, karena memang invest ini sangat bermanfaat bagi kami, tentunya di dalam pengentasan pelaksanaan jalan-jalan belum terkami yang sedang rusak dengan kondisi yang sedang baik. Ya. Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, baik. Pemirsa, demikian tadi kita sudah berdialog dengan Kadis PUTR Kabupaten Asahan dan tentunya kita berharap ruas jalan di seluruh Kabupaten Asahan bisa segera selesai diperbaiki karena tentunya ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak dan tentunya ini juga menyangkut dengan keselamatan masyarakat. Kita berharap ke depannya sebuah program yang dilaksanakan oleh Dinas PUTR dapat berjalan dengan baik. Demikian kita kembali ke studio bersama Putri. Baik Widya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, informasi lainnya datang dari dam truk Colt Diesel bertabrakan dengan bus penumpang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Proplatasam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 1 orang tewas di TKP. Beginilah video amatir detik-detik pasca terjadi laka lantas. Sejumlah warga dan petugas kepolisian Satlantas mengevakuasi korban, seorang supir bernama Supranoto warga Rokan Hilir Riau. Posisi korban terjepit di dalam mobil truk Colt Diesel jenis kontainer dan tewas di TKP. Akibat tabrakan tersebut bagian depan dam truk rusak berat, sedangkan bus penumpang hanya mengalami kerusakan ringan. Kaca depan bus dan pintu samping tercampak. Salah seorang setempat, Hasibuan, mengatakan tabrakan terjadi saat hujan sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 1 orang korban meninggal, yakni sopir dam truk yang bermuatan pasir dari Kota Pinang menuju Bagan Batu dan sejumlah penumpang bus mengalami luka-luka ringan. Bang, itu kejadiannya jam setengah 12 dari malam bang, saat hujan ya bang. Ya. Ada nggak korban jiwa dalam kejadian ini bang? Ada bang, korban jiwa itu ialah supir dari truk kantor yang membawa muatan pasir bang dari arah Kota Pinang. Kalau dari mobil sewanya bang, bus sewanya ada nggak korban? Itu nggak ada bang, hanya luka ringan aja. Kasat Lantas Egulto menjelaskan kronologi kejadian. Bus penumpang PMH datang dari arah Riau menuju Medan, sementara truk datang dari arah berlawanan. Pada saat kejadian hujan deras dan kondisi jalan licin sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan. PMH datang dari arah Riau, sementara truknya datang dari arah Rantau Prapat. Jadi pada saat kejadian itu hujan deras sekali. Menurut pengakuan daripada
kenek, itu kecepatan KMH itu sudah menurunkan kecepatannya, namun karena hujan deras, licin, jadi mobil meluncur mendekati mobil truk dari arah berlawanan, jadi terjadi kecelakaan. Petugas kepolisian menghimbau kepada pengendara agar berhati-hati menjalankan kendaraannya terutama pada malam hari. Sementara itu, seorang wanita meninggal terlindas truk saat hendak mendahului di Jalan Seiblumat Hilir, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sebelum terlindas, korban menabrak lubang hingga terpental ke dalam kolong truk. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui keluarganya meninggal di Jalan Seiblumai, Kecamatan Tanjung Morawa. Korban terlindas truk saat hendak menjemput saudaranya untuk pergi ke tempat wisata. Kejadian bermula saat korban Adelia Kartika mengendarai sepeda motor datang dari arah Simpang Pamah menuju ke arah Simpang Permina. Sesampai di lokasi kejadian, korban hendak mendahului dari sebelah kanan. Namun saat hendak mendahului truk, sepeda motor korban menabrak lubang dan korban terjatuh ke sebelah kiri sehingga terlindas mobil yang belum diketahui nomor polisinya. Salah seorang warga Jamila mengatakan kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan melihat korban sudah tergeletak di jalan dengan bersimbah darah. Ia tidak mengetahui secara pasti truk yang menabrak korban karena kejadiannya begitu cepat. Kami nampak dia ngebut, udah siap ngebut itu kan kami nggak tahu, kami cuma bilang iya anak itu kena apa, rupa di depan kedai itu nampak anak itu udah ini gitu. Yang lindes ini Kami nggak tahu siapa karena ada 2 mobil kan, karena dia ini motong jalan itu. Dia ngebut masuk lubang itu kan banyak, jadi kena batu gitu. Kami pas di belakang anak perempuan ini. berarti sudah kena batu itu dia jatuh terlindas gitu ya? Nggak tahu kami kalau terlindasnya, cuman kami di paling belakang motor apa itu Jadi tabung gas. Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang Ibtu Hairil Anwar mengatakan supir truk sebelumnya sempat melarikan diri. Namun saat ini pelaku telah diamankan di kantor unit Laka Lantas Polresta Deli Serdang beserta kendaraan truk Fuso. Benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu unit sepeda motor Honda Vario BK 6199 MBG yang dikendarai oleh Adelia Kartika, umurnya 19 tahun, pekerjaannya swasta, beralamat di Dusun 2, Desa Talegasari, Kecamatan Tanjung Morawa. Kontranya, satu unit mobil truk Koldiesel BK 8295 MG yang dikemudikan oleh Sunarto, umurnya 49 tahun, Gang Madirsan, Tanjung Morawa. Saat ini Gakum Satlantas Polresta Deli Serdang sedang melakukan pemeriksaan terhadap supir truk tersebut. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Labusel masih melakukan proses tahapan verifikasi administrasi kepada 493 bacalek. Sesuai peraturan KPU RI memberikan waktu hingga hari ini 11 Agustus 2023 untuk memperbaiki dokumen administrasi bacalek. Program percepatan perekaman Sebelum ditetapkan sebagai calon sementara, bacalek harus melalui tahapan verifikasi administrasi sementara dan dilanjutkan tahapan pencermatan balon sementara yang bertujuan agar partai politik dapat memperbaiki dokumen dan mengganti calon perpindahan dari daerah pemilihan. Divisi Teknis Penyelenggara KPUD Labusel Emben Ezer Lumban Toruan mengatakan setelah verifikasi pencermatan 17 parpol yang mengajukan bacaleknya akan diproses verifikasi kembali dokumen diajukan oleh parpol kepada KPUD. Paling lambat tanggal 12 hingga 15 Agustus mendatang. Selanjutnya KPUD Labuhan Batu Selatan pada 16 hingga 17 Agustus 2023 akan melakukan proses penyusunan daftar calon sementara. Jadi ada 17 partai kemarin yang mengajukan bakal calon DPR-nya sampai saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi. Dan pada tanggal 6 sampai 11 itu ada pencermatan daftar calon sementara. Di situ partai politik diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen-dokumen mengganti calon perpindahan dapil terhadap nanti pada pemilu 2024 yang akan datang. Penetapan daftar calon sementara akan diumumkan serentak di seluruh Indonesia pada 18 Agustus 2023 mendatang.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu melakukan program jemput bola dengan mendatangi warga ke desa-desa dan sekolah untuk proses percepatan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Labuhan Batu. Program percepatan perekaman EKTP dengan mendatangi warga di Jalan Danau Balai A, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Antusias masyarakat cukup tinggi melakukan proses perekaman KTP elektronik. Untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu juga melakukan program jemput bola ke masyarakat, terutama di pelosok desa dan sekolah. Pada pembuatan KTP elektronik bagi pemilih pemula atau milenial dengan mendatangi tempat pemilih khusus yakni di Lembaga Pemasyarakatan bagi warga Kabupaten Labuhan Batu. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu Mazni Khairi menjelaskan untuk mensukseskan pemilu 2024 pihaknya telah menyelesaikan perekaman KTP elektronik bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu sudah mencapai 95%. Kami di Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu untuk pemilu serentak 2024 menghimbau kepada masyarakat agar melakukan perekaman yang belum melakukan perekaman untuk mendapatkan KTPL-nya. Untuk pemilu 2024 ini kami telah melakukan jemput bola, program jemput bola, yaitu kami mengadakan perekaman ke sekolah, ke lapas maupun ke kelurahan atau ke desa yang jauh dari lokasi perekaman. Dinas Dukcapil Labuhan Batu menghimbau masyarakat terutama pemilih pemula atau milenial agar secepatnya melakukan perekaman KTP elektronik di Dinas Dukcapil Kabupaten Labuhan Batu atau di kantor camat setempat untuk mensukseskan pemilu 2024. Pemirsa, hasil verifikasi dokumen Bacalek telah diumumkan. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti. KPU Medan telah mengumumkan hasil verifikasi dokumen Bacalek DPRD Kota Medan untuk membantu dan mempermudah partai politik dalam memperbaiki dokumen Bacaleknya masing-masing. KPU Medan menggelar sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek DPRD Kota Medan. Pada sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek tersebut, KPU Medan mengundang berbagai narasumber dari instansi yang menerbitkan dokumen milik Bacalek. Hal ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada masing-masing partai politik serta mempermudah perbaikan dokumen dari masing-masing Bacalek. Kepada partai politik yang hadir juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan dalam memperbaiki dokumen Bacalek. Merujuk dari banyaknya permasalahan dokumen ijazah Bacalek, KPU Medan memberi perhatian khusus dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kemenak. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggara Muhammad Renaldi Khair mengatakan masih banyak dokumen Bacalek DPRD Kota Medan yang harus diperbaiki. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti. Keseluruhan partai, 18 partai politik ini umumnya rata-rata masih harus memperbaiki berkasnya. Masih ada beberapa syarat bakal calon yang belum memenuhi syarat. Ada juga yang sudah memenuhi syarat. Kalau yang sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi ada perbaikan. Kecuali yang statusnya masih perlu perbaikan, nanti kami tunggu perbaikannya mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli nanti di kantor KPU Kota Medan. KPU Medan telah membuka helpdesk tahapan perbaikan dan pengajuan dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.